Oke, aku tadi udah makan sayurnya nggak habis ya. Soalnya kapasitas lambung udah terbatas. Pokoknya udah kenyang sayur, udah. Baru diisi nasi dikit-dikit banget sama ayam. Udah nggak minat makan. Terus ini, jadi gini ya, aku tuh kan hobi ngemil ya. Sekarang memang aku, that's why I prefer to go shopping to Pepito Hayamuro dan to Tiara ya. Kenapa aku pilih ke Pepito sekarang? Karena satu deket dari rumah, kedua parkirnya enak gitu ya, nggak panas, kemudian juga nggak rame gitu. Karena customernya dikit kan, customernya itu customer tertentu aja di situ. Iya, selanjutnya keuntungannya adalah bahwa aku bisa beli bahan makanan yang sehat di situ. Jadi di aku sukanya di Pepito tuh kan dia memang begitu kita masuk tuh hanya makanan, ada buah, sayur gitu kan. Buah, sayur ada di posisi yang tepat gitu ya, paling depan begitu kita masuk. Jadi aku ke sana memang cari buah dan sayur, dan aku sekarang menghindari salad. Salad bar itu dulu kan aku suka ya beli salad itu. Sekarang karena aku terinspirasi oleh DJ Katy Butterfly yang suka makan sayur mentah, makanya aku, oh iya kenapa ya, aku mikir sayur mentah itu seratnya bagus, vitaminnya masih utuh, dan bagus untuk kesehatan ya, vitaminnya tinggi. Terus akhirnya ya udah, aku memutuskan udahlah belanja apa-apa sekarang di Pepito kecuali kalau nggak ada ya. Aqua ada, beras ada, minyak ada, semua lengkap sebenarnya di Pepito tuh udah lengkap ya. Apapun ada kecuali produk-produk apa yang nggak ada ya, sabun ada kok. Pokoknya lengkap sebenarnya di situ gitu, cuma agak terbatas dibandingkan Tiara gitu ya. Tapi kalau kita ke sana terpicu kita untuk beli yang sehat-sehat aja gitu loh. Karena kan kalau di Pepito tuh snack nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi aku memang sekarang udah mengurangi snack-snack. Kalau ke Tiara tuh otomatis aku pengen ini, pengen itu, pengen ini. Banyak sekali makanan yang nggak sehat tuh terpajang di depan mata kita, yang bikin kita pengen ngambil. Kalau di Pepito nggak gitu soalnya. Oke, makanya pegawai di sana juga udah hafal sama aku, sampai aku dimintain nomor telepon. Kan kemarin gara-gara aku minta PIR nggak ada. Bu, saya minta nomor HP-nya. Terus di WA sama dia. Kalau ada PIR-nya kita kabari gitu. Udah dikenal aku di situ ya. Biasanya aku kan memang agak menonjol ya. Ini Kiwi Gold Zespri. Aku lihat Philip Rosenthal ya, Someone Fits the Bill dari Netflix. Dia ada film dia itu makan ini sekulitnya. Jadi aku coba ya. Enak. Ini aku suka banget sama kiwi gold. Tapi dia ada asemnya kan. Aku tuh kan menghindari asam. Jadi supaya nggak terlalu tinggi asamnya, tunggu dia agak matang banget gitu ya. Jadi tinggal manis aja rasanya. Jadi aku sekarang punya prinsip makan buah tuh kalau bisa sama kulitnya. Yang biasanya kulitnya dibuang, dimakan aja. Kayak ini dimakan aja. Jadi kita nggak repot ngupas-ngupas. Sebelumnya kan aku repot ngirisin. Kayak wortel itu aku kupasin pakai peeler tuh ya. Julian peeler itu. Sekarang nggak. Sekarang kalau selama kulitnya itu masih mampu kita kunyah, dimakan ya, kecuali kulit buah durian ya, baru nggak bisa dimakan. Kulit mangga itu bisa dimakan ya.
Aku pernah makan kulit mangga, mangga yang mananya merah itu. Mangga apa ya itu namanya ya? Ada di Grand Lucky dulu. Itu mangganya enak banget. Udah merah, cantik, wangi, manis lagi. Aduh, mangga apa sih tuh? Mangga yang merah. Enak banget. Ada seratnya tinggi banget di kulit. Kulit buah yang nggak aku makan tuh satu durian, kedua salak. Apalagi ya? Kalau mangga masih bisa makan aku, papaya masih bisa dimakan. Buah naga belum pernah nyoba, tapi mau tak coba bisa nggak dimakan. Tapi harus dicuci bersih dulu ya, karena kan takutnya itu bekas pestisida. Dicuci bersih. Aku kan buah memang selalu aku cuci bersih dulu. Kayak gini-gini tuh nggak usah dibuang. Ya, karena hewan pun aku rasa semua kulit buah itu bisa dimakan ya. Sampai semangka pun bisa sebenarnya. Cuma orang udah kebiasaan dia membuang kulitnya. Udah terbiasa, udah di mindset dia tuh kulit buah harus dibuang. Padahal nggak harus ya. Ini jeruk aja kayak gini nih. Ini aku nggak makan jeruk ini ya, bisa kumat ketku. Ini aja bisa dimakan loh kulitnya ya. Coba agak keras ngunyah, tapi bisa dimakan ya. Karena kalau kalian lihat hewan tuh kan nggak ada yang dikupas makan. Pisang pun bisa dimakan kulitnya. Justru itu sumber seratnya. Jadi mindsetku udah berubah sekarang. Lebih raw food. Raw dan tidak dikupas. Dan I love it. I enjoy it so much. Aku suka banget makan sayur mentah. Karena setiap aku makan, aku mikir ini sel-selku pasti akan bertambah muda. Lebih sehat, jarang sakit. Astunggara nggak pernah sakit. Dari kecil aku nggak pernah aku ke dokter ya. Dari kecil. Dari kecil so far nggak pernah Astunggara, nggak pernah masuk rumah sakit kecuali untuk melahirkan. Itu aja ya. Terima kasih ya. Nggak pernah aku namanya kena demam berdarah, belum pernah ya dari kecil ya. Astunggara. Terus pokoknya sakit apapun belum pernah ya, kecuali oh ya pernah ini kemarin cabut gigi ya, giginya bolong, dicabut aja. Kalau gigi bolong tuh dicabut ya, nggak usah ditambal. Jadi ujungnya nggak orang. Diajarin sama Philip nih ya, itu kenapa kita tuh harus banyak belajar sama orang asing yang peradabannya 100 abad lebih maju daripada kita. Kita harus belajar ya. Jangan kita bule nggak berani makan pedas. Temanku dari Jepang aja nggak berani pedas ya. Orang Jepang itu temanku yang dari Jepang itu ngelihat makanan yang berminyak dia langsung ngeri gitu loh ya. Bukan berarti dia itu, ini yang harus kalian tahu ya sebagai orang Indonesia ya. Orang luar ya, kalau ditanya nih sama kemarin mahasiswaku dari Jerman, kalau apa yang kamu suka dari Bali ini ya, aku bilangin ya, yang mereka suka dari Bali ini adalah budayanya, bukan alamnya, ya. Kalau alamnya Indonesia kalah jauh sama luar, bro, gitu. Kalah jauh gitu. Mereka itu negara baju ya, nggak ada pabrik di negara mereka. Pabriknya taruh di sini di Asia Afrika. Pabriknya dibangun di Asia. Memang mereka pengen bikin pabriknya di sini gitu, biar udaranya mereka nggak tercemar, kita yang tercemar ya.
Jadi kalau soal alam mereka biasa aja gitu. Jadi kalau ini kan jawaban jujur ya, memang itu aku sih belum pernah keluar ya. Terus sepupuku yang pernah ke Swiss itu aku tanya, dia bilang kalau udah pernah ke Swiss itu di Indonesia manapun tuh nggak ada bagus-bagusnya. Ini sepupuku yang bilang gitu ya. Di Jepang pun gitu. Itu soal nature. Yang kedua soal kuliner ya. Kalau di luar itu kulinernya itu udah yakin aku ya, jauh di atas kita. Sudah jauh gitu loh ya. Walaupun kita kaya akan rempah-rempah ya. Tapi ya masaknya gitu-gitu aja kan gitu. Cita rasanya beda gitu. Jadi eh, mereka kan lebih menonjolkan eh, keunggulan dari bahan itu sendiri. Misalnya protein ya proteinnya yang ditonjolkan, sayur ya sayur. Makanya mereka lebih raw food kan. Kalau kita tuh enggak, kita tuh nggak jelas apa bahannya ya. Pokoknya isinya bumbu sama, waduh, kalau ngelihat cireng, cimol, apalagi pokoknya kita tuh hanya tepung digoreng. Nah, itu kan sesuatu yang tidak sehat ya. Udah tepung digoreng pula gitu. Terus gorengnya pakai minyak jelantah pula. Nah, lengkap sudah gitu. Ya. Itu kenapa aku suka bergaul sama orang asing. Walaupun bahasa Inggrisku nggak terlalu fluent kayak anak-anakku, tapi kan aku doyan ngobrol dan pikiranku ini ya terbuka. Kemudian wawasanku juga, aku sering baca berita dari luar gitu. Jadi aku tuh sering ngomongin politik, ngomongin tentang perekonomian di luar itu gimana kayak gitu. Jadi seneng aja aku memang ngobrol sama mereka dengan Inggris yang terbatas, tapi sering-sering ngobrol sama mereka ya otomatis kita awal-awalnya seperti ada barrier ya. Awal-awal ngobrol itu seperti ada barrier. Kita harus mikir dulu gitu ya bahasa Inggris. Tapi lama-lama kita seperti udah asik aja ngobrol gitu ya. Dan banyak belajar dari mereka gitu. Makanya kenapa aku tuh impianku anak-anakku tuh kuliah dan hidup di luar aja gitu. Aku tuh berharap anak-anakku bisa berkarir di luar ya. Nih anakku yang pertama sudah kuliah di sini ya. Aku berharap dia bisa lanjut pendidikan berikutnya di luar aja gitu ya. Kayak pamannya kan ada yang ini sepupuku kan ada yang spesialis jantung, dia ngambil konsultan di Belanda ya. Pakai Erasmus kayaknya ya, dia pakai Erasmus scholarship ya. Nah itu semoga anak-anak juga bisa kayak gitu juga ya. Yang penting ada minat. Dan Astungkara anak-anak Inggris sudah bagus. Nanti mungkin aku next Kirana nanti mungkin aku lesin, mungkin tahun depan mungkin aku lesin kursus bahasa Jerman ya, supaya bisa sekolah di Jerman ya. Aku harapkan kalau bisa sih di luar dapat scholarship ya. Kalau di luar pakai biaya sendiri aku ya nggak mampu ya. Tapi kalau dapat scholarship ya oke ya. Kalau belum bisa dapat scholarship di S1-nya, nanti bisa di S2-nya. Pokoknya aku pengen anak-anak udah kuliah kerja, sekolah kerja di luar negeri aja ya. Yang penghidupannya lebih baik daripada Indonesia ya. Indonesia makin ya begitulah. Ya, jadi ya itulah dari segi makanan, dari segi apapun, dari segi makanan, dari segi apa lagi? Makanan, kemudian pengelolaan sampah itu jauh lebih bagus di luar ya. Yang peradabannya memang lebih maju daripada kita. Kita kan udah terjajah itu, kita dijajah Belanda itu 3,5 abad ya itu mengubah secara genetik, mengubah seluruhnya. Oke, enak ya ternyata kiwi dengan kulitnya. Top, enak banget ya, enak banget. Bye, thank you.